Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini saya akan mempresentasikan visi misi sekolah SDN Ngerco. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu bahwa kegiatan ini adalah salah satu upaya persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Di sini saya mengambil target tentang presentasi visi misi sekolah. Next. Ini di sini adalah target tujuan diadakannya presentasi visi misi. Yang pertama adalah mempresentasikan visi misi sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Tahu apa itu visi? Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan kata visi. Kalau digambarkan itu ada suatu seseorang yang akan mencapai puncak dari gunung. Nah, itu ibarat dari sebuah visi. Nah, di sini dapat diartikan visi adalah gambaran besar tentang cita-cita atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu individu, organisasi maupun sebuah lembaga. Nah, di sini visi akan menjawab pertanyaan, kita mau menjadi apa di masa depan. Terus yang kedua, visi bersifat inspiratif dan mengarah ke masa depan. Berarti di sini kita tahu bahwa visi itu kalau ibaratnya tadi kita mau mencapai puncaknya itu adalah visi. Selanjutnya adalah misi. Nah, di sini digambarkan kalau ibaratnya misi itu adalah bagaimana kita tadi bisa mencapai puncak tersebut, apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan. Di sini dapat diartikan bahwa misi adalah langkah-langkah atau cara yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Nah, di sini visi menjawab pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai visi. Dan juga di sini visi bersifat lebih spesifik, lebih operasional dan menggambarkan kegiatan nyata. Nah, itu tadi katanya dengan visi misi. Sekarang lanjut ke visi sekolah. Nah, kalau tadi kan visi misi secara umum, sekarang kita kaitkan dengan sekolah. Visi sekolah adalah harapan atau cita-cita yang akan diwujudkan oleh warga satuan pendidikan atau seluruh warga sekolah. Nah, di sini nanti visi itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, disusun untuk jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, memberikan harapan untuk perubahan yang lebih baik. Berarti dari sini kita tahu bahwa visi itu tidak setiap tahun kita ganti visi kita. Karena visi dibuat untuk jangka waktu yang lama, minimal 5 tahun untuk jangka waktu. Selanjutnya tentang misi sekolah. Misi sekolah adalah langkah atau tindakan nyata yang dilakukan oleh semua warga sekolah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tadi. Berarti langkah kita bagaimana untuk mencapai visi itu adalah misi. Nah, dari pengertian visi misi tadi kita tahu betapa pentingnya visi dan misi sekolah. Yang pertama adalah memberikan arah dan tujuan. Dengan visi misi kita bisa mengetahui arah kita, tujuan sekolah kita itu kemana. Itu nanti tertuang dalam program-program sekolah. Terus yang kedua, menyatukan langkah. Tadi kan visi misi itu dilaksanakan oleh warga sekolah. Menyatukan langkah berarti semua warga sekolah berupaya bekerja sama untuk bisa mewujudkan visi misi sekolah. Yang ketiga adalah mendorong motivasi.
bahwa dengan adanya visi misi tersebut akan mendorong warga sekolah untuk meningkatkan kompetensinya. Misalkan kalau guru berarti meningkatkan pembelajarannya di dalam kelas, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Selanjutnya menjadi dasar perencanaan, ini hampir sama dengan nomor 1 tadi, perencanaan. Rencana kita ke depannya bagaimana? Rencana kaitannya mungkin dengan arkas kita, dengan program sekolah kita, itu nanti tertuang dalam langkah untuk mencapai visi misi tersebut. Terus yang terakhir adalah membangun identitas. Kok dikatakan membangun identitas bagaimana? Kita tahu bahwa visi setiap lembaga satuan pendidikan itu berbeda-beda. Karena visi itu akan menjadi ciri khas suatu lembaga. Di sini menjadi identitas, berarti namanya tadi visi tiap lembaga berbeda, otomatis visi kita dengan sekolah lain otomatis berbeda. Ibarat warna, jadi identitas tadi, misalkan warna sekolah lain itu merah, warna kita biru, akhirnya menjadi identitas sekolah kita. Itu adalah gambaran secara umum tentang visi, menjadi ciri khas suatu lembaga. Nah, setelah itu coba sekarang kita berpikir bersama. Mari kita berpikir dengan pertanyaan ini, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi yang jelas? Tanpa adanya visi misi yang jelas, sekolah itu akan kesulitan dalam menentukan arah dan tujuan sekolah. Jadi di sini tadi Bu Suci menekankan bahwa tanpa visi misi itu sulit untuk menentukan arahnya. Oke, bagus sekali. Yang lain, monggo. Sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas, maka kesulitan dalam membuat keputusan dan perencanaan yang strategis. Ya, bagus sekali. Tadi kan memang visi misi terkait dengan perencanaan karena adanya penyusunan program. Bisa. Satu lagi, monggo. Dengan tidak adanya visi misi, dikhawatirkan nanti tidak adanya identitas dan karakter dari sekolah tersebut, sehingga ya dianggap sama dengan sekolah-sekolah yang lain karena tidak ada kekhasan dalam sekolah tersebut. Ya, bagus sekali. Tadi memang kita visi itu menjadi identitas, berarti kalau tidak memiliki visi misi yang jelas berarti tidak ada kekhasan identitas, ciri khususnya apa tidak akan muncul. Bayangkan saja kita naik kapal laut, terombang-ambing di lautan. Itu jika tanpa nahkoda arah kapal itu kemana? Bisa nggak sampai yang kita inginkan? Tidak. Nah, itulah ibarat kita di visi misi tersebut. Nahkodanya, berarti nahkoda yang ada di sekolah kita yang mengarahkan kita mau kemana. Itulah visi misi. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Sekarang, kita tahu bahwa visi misi SDN kita yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, dan tanggap teknologi. Ini yang sudah kita rencanakan, kita tetapkan menjadi visi misi dari sekolah kita. Nah, selanjutnya tentang misi. Misi dari situ kita tahu misi tadi adalah langkah untuk mencapai apa? Visi tersebut. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang pertama, kita mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan juga dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah terlaksananya proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus juga melaksanakan kegiatan P5, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, mewujudkan terlaksananya tartil dan
Ya, ini kaitannya dengan kita melaksanakan kegiatan mengaji, ya. Itu salah satu wujud yang kita laksanakan. Itu. Nah, itu tadi misi kita, merupakan langkah awal untuk mencapai misi kita. Dari misi kita tadi berprestasi. Bagaimana berprestasi yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini bahwa harapan kita peserta didik dari SDN Ngerco nanti memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Baik itu nanti di bidang seni, di bidang olahraga yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kegiatan lainnya. Terus yang kedua, berakhlak mulia. Bagaimana penjabaran di sini berakhlak mulia? Kita masih ingat dalam dimensi profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia itu yang pertama berakhlak pada agama, berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada lingkungan, kepada manusia lain dan juga kepada negara. Berarti dengan visi berakhlak mulia ini nanti diharapkan anak-anak dari SDN Ngerco memiliki karakter yang baik, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai yang nomor 1 tadi kaitannya dengan berakhlak mulia, itu akhlak beragama, berarti mampu menjalankan agamanya dengan baik. Berarti kalau mampu menjalankan agamanya dengan baik, berarti ini tertuang dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah tentang berbudaya lingkungan. Karena zaman sekarang anak-anak itu kurang peduli kepada lingkungannya. Kita mengambil visi ini karena kita memiliki aset yang mendukung dengan pencapaiannya. Lingkungan sekolah kita kebetulan luas dan sangat mendukung untuk visi yang berbudaya lingkungan. Ini nanti kita penerapannya adalah anak-anak diajarkan untuk mencintai lingkungannya, untuk menjaga lingkungannya agar tetap lestari. Terus selanjutnya adalah tentang tanggap teknologi. Nah, harapan kita anak-anak nanti dapat tumbuh dan berkembang sesuai zamannya. Masih ingat apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa didiklah anak sesuai perkembangan zamannya. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, sekarang ini adalah zamannya teknologi. Mari kita juga mendidik anak-anak dengan pembelajaran teknologi. Tujuannya apa? Supaya anak-anak tadi tidak ketinggalan dengan zamannya. Meskipun kita tahu dampak teknologi sangat besar pengaruhnya, tapi dengan memberikan pembelajaran yang terarah, dengan memberikan pelajaran yang benar tentang teknologi, insya Allah anak-anak nanti akan mampu menguasai teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan atau salah satu upaya program-program yang kita laksanakan untuk mewujudkan visi misi sekolah kita. Yang pertama adalah pembiasaan meliputi 5S, ya. Ada lagi sholat berjamaah, kegiatan senam pagi dan literasi bersama. Ini sudah kita laksanakan. Terus selanjutnya ada ekstrakurikuler. Ini juga sudah dilaksanakan. Ada berbagai jenis ekstrakurikuler yang kita laksanakan nanti, yang tujuannya nanti mampu mencetak anak-anak berprestasi. Terus sekolahku hijau ini nanti berhubungan dengan katanya dengan visi berbudaya lingkungan tadi. Terus selanjutnya adalah Jumat religi. Nah, Jumat religi nanti katanya kita dengan itu berakhlak mulia yang mengambil tentang akhlak beragama ini. Terus ada Sabtu sehat. Sabtu sehat katanya dengan kita melaksanakan senam dan juga membiasakan anak-anak untuk gemar makan sayur, makanan bergizi. Terus yang terakhir program kita adalah penerapan disiplin positif.
Bagaimana kita membelajarkan anak-anak untuk memiliki rasa disiplin tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman kekerasan, tapi anak diajak untuk memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan disiplin. Nah, di sini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, foto kegiatannya. Ini ada kegiatan ekstranya, ada kegiatan kerja bakti kaitannya dengan penerapan berbudaya lingkungan. Ada pembiasaan sholat berjamaahnya juga muncul di situ. Ada kegiatan tahlil ya, di hari Jumat gitu. Ini semua dari kegiatan-kegiatan ini semua kita lakukan bertujuan untuk mencapai visi misi yang ada di sekolah kita, dengan harapan anak-anak nanti akan menjadi anak-anak yang berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, dan juga tanggap teknologi. Nah, kita pikirkan sama-sama kegiatan apa, intinya dari yang sudah ada itu perlu apa yang lebih ditingkatkan lagi, kurang apa. Menurut saya untuk meningkatkan visi misi sekolah kita yang tadi tanggap teknologi, diadakan ekstrakurikuler tentang mengerjakan sesuatu di komputer gitu. Misalnya kalau sekarang anak-anak sedang ekstra komputer membuat video animasi dari Canva seperti itu. Oke, baik sekali, berarti ditambah lagi program ekstranya ya. Kalau dulu biasanya anak-anak hanya mengetik, hanya untuk membuat gambar. Sekarang anak-anak diajarkan untuk membuat video. Oke, bagus sekali. Terus untuk IT kita bisa mengundang guru tamu agar anak-anak IT-nya nanti bisa berkembang menjadi lebih baik. Bisa, berarti kita bisa mengambil dari wali murid, mungkin ya wali murid yang memiliki kemampuan IT yang bagus nanti dijadikan guru tamu, karena memang anak-anak itu juga butuh ketika dalam pembelajaran itu sosok orang yang baru, karena mungkin setiap hari dengan gurunya, mungkin juga butuh guru yang baru suatu saat untuk menjadi guru tamu. Bisa, bagus sekali. Satu lagi, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dari Bu Maya sama Bu Eni itu tentang teknologi. Nanti misalnya suatu saat diadakan lomba IT, itu bisa memacu anak-anak untuk meningkatkan kreativitas dari anak tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali, berarti kita adakan lomba di bidang IT, karena memang selama ini sekolah kita belum pernah mengajarkan untuk lomba IT. Bisa, itu nanti berarti bisa mengacu pada dua visi, yaitu berprestasi dan tanggap teknologi. Oke, terima kasih. Kira-kira apa yang saya sampaikan pada hari ini itu bagaimana? Apakah sudah bisa jenengan pahami semua atau bagaimana? Coba nanti saya mohon untuk melakukan refleksi di sekitar ini ya, nanti dituliskan, nanti ditempelkan, nanti biar saya tahu bagaimana kegiatan presentasi ini apakah sudah mengena ke panjenengan semua, terus bagaimana nanti akan membawa dampak perubahan ke depannya. Nanti untuk yang warna kuning, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah kegiatan hari ini? Terus yang kedua nanti yang warna pink, nanti bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Monggo Bapak Ibu sudah menuliskan semua tentang refleksinya, apa yang Anda dapatkan pada kegiatan hari ini, dan yang kedua bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pada hari ini. Monggo silakan ditempel pada papan refleksinya, tempel dulu nanti biar saya tahu gambaran umumnya seperti apa. Setelah itu nanti saya minta
nanti dari beberapa untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah saya membaca hasil refleksi panjenengan semua terkait apa yang diperoleh pada kegiatan hari ini dan bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, ternyata rata-rata semuanya akhirnya lebih memahami tentang apa itu visi, misi, dan berupaya untuk mewujudkan visi misi sekolah. Terus terkait dengan perasaannya, alhamdulillah tidak ada yang merasa sedih. Semuanya merasa senang untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Tapi saya ingin dari beberapa perwakilan, paling tidak dari yang ada di sini 4 orang masing-masing untuk menjawab pertanyaan dari yang nomor 1. Nomor 1 dulu, monggo dipersilakan. Saya minta. Oke, dari Bu Kiki silakan. Dengan kegiatan hari ini mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan visi misi sekolah. Bagus sekali. Berarti Bu Kiki setelah memahami apa itu visi misi yang ada di sekolah kita, mendapatkan suatu hal yang baru bagaimana mengembangkan program pembelajaran yang mendukung visi misi tersebut. Terima kasih. Setelah memperoleh kegiatan pada hari ini, itu menurut saya meningkatkan kerjasama antara guru, wali murid, dan stakeholder yang lainnya. Bagus sekali. Berarti di sini dengan kegiatan pada hari ini, Bu Ana memperoleh hal yang baru bahwa kaitannya dengan visi misi tersebut perlu ada kerjasama antara semua warga sekolah maupun dari stakeholder, semua harus bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan pengembangan visi misi sekolah hari ini, saya menjadi lebih paham tentang makna dari visi misi, pentingnya visi misi bagi sekolah. Singkatnya, visi misi adalah suatu fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan dan kemajuan sebuah sekolah, di mana keduanya bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi menjadi sebagai panduan strategis yang menginspirasi dan menggerakkan seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Ya. Nah, di sini berarti dari apa yang diutarakan Bu Eni menyatakan bahwa visi misi itu sangat penting, merupakan fondasi dari sekolah untuk bisa mewujudkan program-program yang ada di sekolah kita. Nah, ternyata keduanya memiliki hubungan yang sangat erat yang harus bisa dijalankan bersama-sama. Nah, bagus sekali Bu Eni. Selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Monggo. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya telah memahami tentang visi misi SDN Rejo. Bagus sekali. Berarti dengan adanya presentasi seperti ini, wali murid menjadi lebih memahami, lebih tahu bagaimana visi misi dan bagaimana bekerja sama untuk mewujudkan visi misi tersebut. Selanjutnya monggo dari Ibu Sita. Oh, Pak Agus dulu, silakan. Terima kasih. Sebagai wali murid, saya juga merasa senang dapat memahami visi misi SDN Joy yang menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini, perasaan saya sangat senang dengan pemaparan visi misi sekolah SDN Rejo ini. Saya termotivasi dan ingin seluruh dari pihak guru, pihak wali murid, serta anak-anak, serta lingkungan mewujudkan visi misi sekolah SDN Rejo ini supaya terwujud di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sita. Intinya semua merasa senang. Satu lagi dimohon Bu Surati, bagaimana perasaannya? Terima kasih. Dengan adanya kegiatan hari ini, perasaan saya merasa senang
jelas dan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal. Oke, terima kasih. Intinya hampir sama guys, semuanya menjadi lebih memahami, lebih mengerti dan termotivasi semua untuk bisa melaksanakan dan mewujudkan visi misi di sekolah ini. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini bisa kita laksanakan. Kalau di sini saya bisa simpulkan bahwa visi misi tadi merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan di suatu lembaga atau satuan pendidikan. Dan juga keduanya nanti akan memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi sekolah, baik dalam operasionalnya maupun dalam melanjutkan tujuan-tujuan di masa yang akan datang. Intinya bahwa visi misi itu adalah sangat penting. Tanpa visi misi kita tidak bisa mencapai tujuan bersama. Dan dalam mewujudkan visi misi tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tapi harus bekerja sama dari semua pihak, oleh warga sekolah maupun oleh stakeholder yang ada di sekitar sekolah. Intinya bahwa visi misi itu memerlukan kerjasama, tidak hanya dari peran kepala sekolah, tidak hanya peran dari gurunya saja, tidak hanya peran dari wali murid, tapi semua bekerja sama untuk bisa mencapai visi misi tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa visi misi ini adalah untuk jangka panjang dan tidak asal merubah visi misi. Yang ada adalah kita melakukan evaluasi terhadap visi misi sekolah. Apakah visi misi itu sudah tercapai atau belum? Jika belum, maka bagaimana upaya program-program kita untuk bisa mewujudkan visi misi sekolah tersebut. Nah, Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Pada hari ini kita bisa mempresentasikan visi misi sekolah kita bersama Dewan Guru, bersama wali murid. Semoga kedepannya kita nanti bisa saling bekerja sama untuk bisa mencapai dan mewujudkan visi misi untuk sekolah kita. Mungkin dari saya saat ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.